Halo semuanya. Dengar suara saya? Dengar. Dengar semua ya. Salam, Oh, iya. salam kangen Halo, nih, salam hangat dari Sydney. salam kepanasan dari Cirebon. Di sini salam ke Tengah hangat salam di ke sini panas. apa ya? Sejuk di sini sejuk. Hawanya enak. Di sini Ya, saya cuma Gimana dengar bicara. cuaca bagaimana ini di Indo? Masih Beda. panas. Panas banget. Hangat. hangat-hangat panas ya. Panas banget. Dingin. Iya, nggak terasa nih sudah 1 bulan ya. 1 bulan kami ada di Sydney dan ya masih ada 1 minggu lagi kami mau menikmati juga bersama-sama dengan anak. Besok kami ke Blue Mountain, kami akan diajak keliling-keliling ke gunung di sana. Dan ya kami bersyukur sekali selama 1 bulan penuh ini kami mengalami banyak hal ya di Sydney ini. Terutama kami bisa bertemu dengan teman-teman baru ya, yang sebelumnya tidak pernah kami pikirkan, nggak pernah kami duga, tetapi Tuhan kirim ya pertemukan dengan kami sehingga teman-teman baru kami ini mereka mau join ya menjadi member Atomi. Jadi selama 1 bulan ini kami dapat 6 member baru di Sydney. Ya, kami memuji Tuhan untuk itu dan kami percaya bahwa apa yang benih-benih yang sudah kami tabur di sini itu bisa nanti berkembang ya, bertumbuh dan akhirnya nanti bisa berbuah lebat. Nah, teman-teman semua, kami juga bersyukur karena bisa menghadiri Success Academy di Sydney ini. Nah, ini baru pertama kali kami hadir di sana. Dan ternyata teman-teman Success Academy yang diadakan di Sydney ini kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu beda sama sekali, jauh sekali bedanya. Ya, nah, nanti Bu Ria akan sharing ke kita apa sih bedanya, lebih lebih bagus mana sih, lebih menarik mana, lebih menggairahkan mana, lebih tersemangati yang mana gitu. Nah, nanti Bu Ria akan sharing ke kita supaya paling enggak nanti kita itu bisa mendapat gambaran ya. Pertemuan seminar SA atau ODS ya yang diadakan di Indonesia dan di negara-negara lain itu eh, ternyata ternyata iya beda, Nanti beda, ceritanya. ternyata beda. Nah, nanti Bu Ria akan cerita itu. Ya, oke. Sekarang ini sudah ada berapa orang yang masuk? 17 ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman sama Bu Ria ini karena support dari teman-teman semua sehingga selama 1 bulan kami tinggal tetap teman-teman semangat ya. Tetap antusias dan tetap mengikuti ODS, ya, SA yang bulan lalu juga banyak teman-teman yang menghadiri. Ya, nanti sebentar lagi ini ada SA tanggal 24, 25 ini juga ini wajib ya kita hadiri. Kenapa? Nah, ini Bu Ria mau cerita. Mau sharing ke kita semua pengalaman kami mengikuti Success Academy di Sydney ini. Yuk, silakan Bu Ria. Ya, selamat siang ya buat teman-teman di Indonesia. Saat ini masih siang ya, di Indo jam berapa ini? Jam 2 ya, jam 2-an ya. Jadi
Kami di sini 4 jam lebih cepat ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di Indo jam 10 malam tuh di sini udah jam 2 pagi gitu. Kita biasa melekan sampai jam 2 pagi nih. Kalau nunggu closingan laporan malam hari. Jadi biasanya mata udah ngantuk banget. Nah, kami nggak kerasa nih ya, kami 5 minggu di Sydney dan sekarang sudah 1 bulan lebih, tinggal beberapa hari lagi tersisa. Dan kami berkesempatan bisa hadir di SA Sydney. Ini salah satu impian saya ya, bahwa saya pernah bermimpi, punya keinginan ya, kepingin bisa hadir di SA di luar negeri sambil membawa member-member lokal dari kota tersebut. Itu dream saya. Jadi di mana Atomi ada SA di luar negeri ataupun di Indonesia gitu ya, kami kepingin sekali bisa hadir, tapi nggak hadir sendiri gitu. Kami pengen hadir membawa grup. Karena nggak seru deh datang SA nggak bawa grup gitu, rasanya tuh menyenangkan kalau bawa grup. Nah, ini teman-teman ya, jadi kami hadir berdelapan. Ini luar biasa banget, di luar perkiraan. Karena saya pikir saya mau hadir dengan Pak Buas saja gitu ya. Akhirnya puji Tuhan ini ada Bu Vicky, membernya Bu Vicky ini yang itu yang lagi telepon tuh ya di belakang, dengan Pak Kim ini. Mereka berdua ini adalah membernya Ibu Leoni dan Ibu Inge. Ini temannya Ibu Inge sekolah. Jadi teman Ibu Inge sekolah, dulu sekolah di Jakarta, tinggalnya di Marubra. Jadi kami dijemput oleh Pak Hakim dan Ibu Vicky ini untuk berangkat SA. Lokasinya SA ini jauh banget teman-teman ya. Kalau naik kereta bisa 1 jam 40 menit. Tapi kami dijemput pakai mobil sekitar 40 menit nih dari tempat kami tinggal. Nah, kami hadir dengan Bu Vicky dan Pak Kim. Kemudian ini ada 4 orang lagi ini teman-teman. Tahu nggak? Ini adalah member yang bergabung belum sampai 24 jam dari SA dimulai. Jadi SA hari Sabtu, Pak Heru ini bergabungnya Jumat malam. Ya, kami kebetulan ada komsel gereja gitu ya. Kami sharing dengan beliau tentang Atomi, tentang visi misi. Ini menjemput kami untuk pergi ke komsel ya, ke CG, ke Connect Group. Di situ di mobil ini kita prospek, Pak Heru langsung tertarik dan bergabung malam hari itu. Nah, di samping beliau ini, sepasang ini adalah Ibu Velina dan Pak Kelly ya. Beliau ini orang Jakarta tapi tinggal di Sydney, di Mascot. Nah, tahu nggak teman-teman, bagaimana kami bisa kenal beliau? Kenalnya di kereta api. Jadi di kereta sama-sama mau turun dari kereta di Mascot, ini Pak Kelly lagi ngobrol dengan istrinya pakai bahasa Indonesia. Pak Buas langsung ngomong Indonesia ya. Singkat cerita mereka tinggalnya di Duri Kepa, dekat tempat tinggal kami, dan Pak Kelly punya bisnis di Ruko Kedoya Elok. Nah, singkat cerita pertemuan yang sejenak mereka ini belum join waktu itu. Nah, gara-gara mau ada SA, kami telepon hanya 1 jam sebelum acara dimulai dan ikut berangkat SA. Jadi ini lucu banget ya. Kita berangkat SA bisa berdelapan, ini 4 ini member baru. Jadi begitu join Atomi langsung diboyong ke SA. Bahkan Bu Velina dan Pak Kelly ini registrasinya member pun di tempat SA kami registrasikan. Nggak pakai tarso, langsung hari itu bergabung. Ya, jadi kami bersyukur sekali oleh anugerah Tuhan bisa membawa 8 orang hadir di SA bersama-sama ya. Nah, jadi di SA tersebut suasananya apa ya? Kalau di sini ini suasana SA nggak seheboh di Indonesia. Sangat tenang, tertib begitu ya. Saya heran gitu. Kalau di Indonesia datang sibuk foto-fotoan, sibuk lari sana sini, heboh dengan grup. Di sana semuanya kalau saya bilang apa ya, agak teratur atau agak jaim-jaim gitu ya kalau saya lihat. Wah, ini kalau di Indonesia kita seru banget gitu. Nah, jadi kami mendapat VIP seat, duduk di depan juga. Sebelumnya kami info ke
Atomi Oceania bahwa kami dari Indonesia akan bergabung dan kami dapat tempat di depan gitu ya. Seperti biasa duduk di barisan paling depan. Tetapi bedanya di sana semuanya kalem, teman-teman, tenang-tenang. Dan rata-rata yang hadir orangnya sudah usianya udah lebih mapan ya. Rata-rata kalau saya lihat itu di atas 40 tahunan lah ya. Yang anak-anak muda jarang. Dan tidak seramai di Indonesia. Indonesia itu TOP BGT, teman-teman, top markotop deh kalau SA. Di sana yang hadir mungkin tidak lebih dari ya 200-an pun nggak nyampe, teman-teman ya. Itu SA loh, gitu ya. Jadi saya bilang, wah, sayang sekali SA seperti ini yang hadir tidak banyak ya. Padahal pembicaranya ini Royal Master Kim Bomsu ini yang seperti pembicara di Indonesia yang kemarin ya, SA kemarin ya. Bagus sekali ya. Tetapi yang hadir tidak terlalu banyak. Rata-rata kebanyakan orang-orang Korea, ya ada orang Filipina, saya lihat orang China ya, orang-orang yang imigran ya dari Filipina, dari China, dari Korea, kebanyakan Korea, ada orang lokal juga, tapi tidak terlalu banyak. Dan ini sebelah saya ini orang Indonesia juga datang dari Melbourne, ya hadir namanya Ibu Leonita. Nah, lucunya saya ketika hadir di situ, Ibu Leonita ini saya pikir bukan orang Indo gitu ya, tapi ternyata orang Indo. Dia menyapa saya begini, wah saya rasanya pernah lihat ibu ya, di mana ya Bu gitu, ketemu di mana gitu. Ternyata oh saya lihat di YouTube gitu. Jadi ternyata beliau pernah melihat YouTube presentasi saya ya dari acara-acara SA seperti itu. Nah teman-teman, kalau dari segi pelaksanaan mereka bagus ya, display produknya lengkap banget. Coba mana foto display produknya. Nah ini ya, display produknya itu banyak sekali ya. Panci Medikuk masih ada di OC ya. Panci Medikuk ada, kemudian ada demo deterjen itu mereka demokan dengan buah. Jadi disediakan buah ceri dan buah anggur gitu ya. Buah anggur yang sudah dicuci deterjen dan sebelahnya disediakan mangkok yang hanya air biasa gitu. Jadi kalau anggur direndam deterjen pasti mengkilat ya, semua sisa-sisa lilin yang di buah itu putih-putihnya hilang ya. Jadi kita bisa langsung makan. Jadi disediakan buah anggur untuk bisa langsung dimakan. Kalau direndam air biasa masih kotor ya. Nah, kemudian mereka juga ada banyak display untuk skincare dan produk-produk suplemen. Karena yang produk yang masuk di web OSI untuk suplemennya cukup banyak juga ya. Nah, ini di dekat situ kita juga disediakan kopi dan tea, tempat untuk ngopi, teh gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ini saya sambil ngobrol, sambil menjelaskan produk nih ke teman-teman, ke tim. Goodie bag-nya sih lumayan kalau di sana ya, dapat shake itu, shake yang apa namanya, untuk diet ya, untuk apa namanya ini, slim body shake. Ada slim body shake, dapat hemohim, dapat puerti ya, ada pomegranate ya, goodie bag-nya oke. Tetapi teman-teman, saya melihat ya, ada yang bocor suaranya. Bisa ditutup dulu ya. Tapi yang saya perhatikan teman-temannya, secara keseluruhan dari segi pelaksanaan di sana bagus ya, seperti displaynya bagus ya, banyak apa ya, kayak goodie bag lumayan gitu ya. Tapi kalau saya bilang sama Pak Buas begini nih ya, ini kalau dibandingkan di Indonesia, wah Indonesia jauh lebih bagus dan lebih menarik. Ya, sekarang dari segi biaya teman-teman, di OSI ini pun kita berbayar ya, satu orang $25, jadi sekitar 250.000. Acaranya hanya selama 4 jam, tidak menginap ya. Kita dapat kopi dan satu bokkeumbap, dapat satu snack, coffee tea, dan ada beberapa goodie bag produk. Tidak ada
door prize hadiah teman-teman. Ya, nggak ada itu undian door prize-an. No. 4 jam bayar 250.000. Coba Anda bayangkan dengan kita-kita di Indonesia. Di Indonesia, SA yang tidak menginap 150.000, Anda masih mendapatkan goodie bag yang wow dan masih bisa mendapatkan kesempatan door prize. Masih dapat makan malam. Ya, kalau menginap di hotel hanya nambah 150.000 lagi, bisa tidur enak di hotel, dapat sarapan hotel, bisa dapat ilmu yang begitu luar biasa, dapat makan malam, dapat goodie bag, dapat door prize. Saya bilang begini, Indonesia itu dibanding apapun tetap the best. Selain itu, momentumnya di Indonesia itu benar-benar bagus, teman-teman. Ya, tadi saya bilang gini, SA itu ibarat bakar sate. Ya, ibarat datang ke tukang sate, kita bakar bara api, membuat bara api untuk bakar sate-sate ini biar mateng. Kalau saya bandingkan di Aussie ini, kompor bakarannya suhunya nggak sampai 100 derajat, teman-teman ya. Nggak sampai menyengat panas, tapi kalau di Indonesia, bara apinya ini luar biasa sekali. Kalau ibaratnya oven, ini mungkin ovennya Indonesia 200 derajat suhunya. Kalau di sini suhunya 100 pun nggak nyampe. Jadi gairah, semangat itu totally berbeda. Ya. Dan kita yang di Indonesia terkadang masih banyak alasan untuk tidak datang ke SA. Ini sayang sekali teman-teman ya. Mungkin alasannya apa? Mahal ya. Alasannya acaranya begitu-begitu saja ya. Sudah bosan. Tapi kalau ditanya kepengen sukses, kepengin. Kepengin punya masa depan cerah, kepengin. Kepengin financial freedom, kepengin. Tetapi kita di Indonesia ini terlalu nyaman dan effort kita sangat kurang. Saya melihat, wah, kalau disuruh milih orang Aussie ini dibawa ke Indonesia, pasti mereka akan sukses, teman-teman. Indonesia itu diapa-apakan, marketnya besar banget, potensial banget. Di Aussie ini tidak mudah menjalankan Atomi. Mengapa? Satu, kehidupan orang-orang rata-rata sudah mapan. Ya, kalau kita bicara tentang bonus Atomi, kita bilang lumayan loh, bisa auto SM bisa 25 sampai 40 juta sebulan. Itu belum tentu bisa menggerakkan hati orang di sini untuk menjalankan bisnis ini. Karena mendapatkan 25-40 juta itu mudah sekali. Mau kerja cleaning service pun di Aussie bisa dapat seperti itu. Ya, kita mau kerja kasaran, jaga toko apapun di sini mudah. Karena orang rata-rata kerja sejam bisa dapat $29, 290.000 sejam. Tinggal ngitung berapa kali. Tapi tax-nya juga gede. Biaya hidup juga tinggi. Ya, di sini makan $20, 200.000 paling dapat ya nasi goreng atau nasi padang ya teman-teman sekali makan. Di Indonesia 200.000 kita bisa makan kenyang mungkin 2 hari ya. Di sini tidak. Nah, selain itu, kalau untuk orang Aussie diajak jalanin bisnis, untuk mereka-mereka yang sudah pensiun pun kan banyak yang dibantu pemerintah ya teman-teman ya. Kalau mereka sudah dapat bantuan pemerintah, diajak jalanin seperti ini kadang-kadang ada yang nggak mau. Kenapa? Dia takut dipotong, bantuan pemerintahnya dipotong. Ya, jadi tidak mudah untuk menjalankan bisnis Atomi di Aussie ini. Tetapi kalau mereka ini kita bawa ke Indonesia, suruh ngambil tuh marketnya Indonesia. Wah, pasti semangat. Di sini saya baru melihat kenapa orang-orang Korea tega atau rela membayar harga, pindah ke Indonesia, tinggalkan keluarganya, belajar bahasa Indonesia, memilih tinggal di Indonesia 3-4 tahun untuk nggarap Atomi. Sedangkan kita sendiri yang di Indonesia nyantai, ya, tidak punya target. Mau sukses, mau, tapi effort kita sangat kurang. Justru disinilah saya bisa melihat Indonesia
dari segi yang berbeda. Dan saya bilang, Indonesia diapa-apakan, tetap gudang emas, ya. Indonesia ini tambang emas, tetapi tambang emas itu bukan dipungut, tetapi harus digali. Indonesia itu tempatnya mendapatkan banyak permata, tapi permata itu tidak geletakan begitu saja, teman-teman. Kita harus memungut kerang-kerang itu dan membuka kerang itu satu persatu sampai kita menemukan permata. Tapi percayalah, permata-permata itu ada di Indonesia, teman-teman. Yes. Lihat dari jumlah penduduknya. Kita penduduk 270 juta jiwa. Yang sudah terdaftar jadi member Atomi baru berapa? Berapa Pak Buas? 300.000, teman-teman. Jadi masih banyak banget yang belum terdaftar. Dan itu ada di mana? Ada di sekitar kita. Ada dalam list handphone kita nih, coba list buka handphone kita. Banyak teman-teman yang belum kenal Atomi, belum pernah coba produknya. Masalahnya, siapkah kita mengontak mereka? Siapkah kita mengontak dan sewaktu-waktu kita ditolak? Masalah utama adalah kita sudah merasa kita tidak bisa cerita. Masalahnya kita sudah takut ditolak. Ditolak itu makanan sehari-hari, teman-teman. Nothing, kita nggak rugi apa-apa, orang kita nggak ngambil uangnya orang, ya. Justru kita lagi berbagi kabar baik ke banyak orang. Nah, kami di sini juga sempat ketemu nih ya, orang di misalnya di supermarket gitu ya. Kita sempat ngobrol dengan orang yang lagi belanja di mana. Paling mudah itu ngenalinya ke orang apa, teman-teman? Ke orang Indonesia. Karena untuk orang Indonesia, produk-produk Atomi ini bisa di-appreciate. Produknya bagus. Kalau kita kenalin ke orang bule, belum tentu mereka concern seperti kita. Ya. Jadi, bangsa Indonesia itu bangsa yang tepat untuk bisa mengapresiasi produk Atomi, bisa menjalankan Atomi, dan kita ini harusnya punya daya juang yang gigih, gitu ya. Jadi teman-teman, kendala utama kita, kenapa masih banyak yang belum mencapai kesuksesan seperti yang kita inginkan? Karena kita sudah menyerah sebelum melangkah. Kita sudah takut ditolak sebelum kita melangkah. Kita menganggap investasi ikut SA itu mahal. Padahal teman-teman, itu sangat murah sekali ya. Kalau kita bayar 300.000, menginap, kita dapat semua itu dan kita dapat ilmu, itu 300.000 itu Anda sudah dapat subsidi ya. Yang Anda dapatkan is not that much. Ya, yang Anda spend itu not that much. Jadi Anda jangan merasa SA itu menjadi beban. Tapi nikmati SA itu, manfaatkan momentum SA itu. Bahkan manfaatkan momentum-momentum lain yang Anda bisa dapatkan untuk pelatihan-pelatihan yang ada. Entah pelatihan lewat ODS yang gratis, pelatihan-pelatihan di center, itu sangat besar manfaatnya. Ya. Karena Atomi itu, pertemuan itu kontribusinya 80% kepada kesuksesan kita. Ya, juga lakukanlah home party. Home party itu powerful banget. Jadi kami setelah melihat situasi di sini membandingkan dengan di Indonesia, kami mau katakan kita bersyukur kita ada di Indonesia yang penduduknya begitu banyak, kesempatannya begitu luas, dan orang-orangnya sangat responsif ya. Kalau kita cerita tentang produk-produk Korea, mereka itu bisa mengapresiasi. Juga tren tentang Korea itu sangat bagus ya di Indonesia. Jadi ini kesempatan yang luar biasa banget, teman-teman. Manfaatkan itu. Sayang kalau kita ini ketinggalan momentum. Ya, momentum itu datangnya tidak berulang, teman-teman. Momentum itu kadang datangnya sekali. Mungkin orang yang kita nggak pikirin mau kenalin, ternyata tiba-tiba minggu depan dia sudah bergabung dengan orang lain. Jadi, teman-teman, make sure kita nggak menyia-nyiakan kesempatan ya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa loh, teman-teman, buat kita yang ada di Indo ya. Hadirnya Atomi ini akan bisa menjawab banyak hal untuk masa depan kita. Di sini kita mendengar berita ya bahwa Mas, ekonomi ke depan itu tidak semakin mudah. Ya, inflasi sudah mulai
terjadi. Di Aussie inflasinya tinggi ya, Indo belum terlalu nih. Negara-negara lain sudah mengalaminya. Jadi orang selalu bilang Indonesia itu paling enak ya. Inflasinya kecil dibanding di Aussie, dibanding di Amerika. Nah ini momentum sekali teman-teman. Komisi yang kita terima di Indo dibanding dengan komisi yang diterima di negara lain jumlahnya sama. Tetapi expenses kita, pengeluaran kita di Indo kecil. Jadi bonus atomi itu kalau kita pakai di Indo masih bisa ada sisanya. Kalau di luar negeri, bonus aja nggak cukup gitu ya. Jadi orang untuk jalanin full time di luar negeri itu jarang gitu ya. Kalau biasanya rata-rata mereka hanya part time. Tapi di Indo kalau kita memang mau fokus full jalanin full time, itu cukup kok untuk hidup bisa gitu ya. Jadi teman-teman, Indonesia ini benar-benar negara yang luar biasa, peluang besar, potensial untuk kita bisa jalankan bisnis atomi ini. Ya, ada yang ditambahkan Pak Bos? Ya, jadi ini menurut kami sih Indonesia luar biasa peluangnya ya. Kesempatannya sangat besar sekali. Jadi kalau kita ini tidak segera untuk menggarapnya, maka nanti orang lain yang akan keburu menggarap. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang notabene adalah saudara kita, keluarga kita, kalau kita nggak segera untuk memperkenalkan Atomi ke mereka, kita nggak segera daftarkan mereka menjadi tim kita, nanti bisa-bisa mereka masuk ke grup lain. Itu kan sayang sekali. Ya. Jadi menurut kami itu paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita punya impian itu sangat bagus ya, dan itu memang kita harus punya impian untuk masa depan kita, apa yang akan kita capai 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu harus sudah tergambar nih di pikiran kita. Kemudian selain impian itu kita juga harus punya keyakinan ya. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencapai impian itu. Ya. Jadi keyakinan ini harus kita miliki, karena kalau tidak, bagaimana kita bisa ngejar impian itu? Kalau kita sendiri masih ragu-ragu, kita masih setengah-setengah, ya, kita nggak full meyakininya, susah. Ya. Jadi kita harus yakin terhadap perusahaan, kita yakin kepada CEO ya, Mr. Pagan Gill, kemudian kita yakin dengan produk-produk yang ditawarkan, dan kita juga yakin dengan sistem bisnis ya, perhitungan marketing plan-nya itu juga semuanya pro kepada para membernya. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi yaitu kebutuhan. Ya. Karena kalau hanya sekedar keinginan aja, aku kepengen sukses, ya aku kepengen bisa capai sales master, diamond master, dan seterusnya. Itu kurang kuat kalau menurut kami ya. Keinginan saja itu kurang kuat. Tetapi yang penting itu justru kebutuhan. Ciptakan needs, kebutuhan di dalam hidup kita gitu. Ya, kalau kita betul-betul punya needs, punya kebutuhan, mau nggak mau, itu kita pasti akan kejar. Karena kita berada di posisi yang memang lagi butuh. Ya. Memang kita sangat perlu gitu. Kalau kita nggak menjalankan Atomi, ya kita akan nggak tahu lah ke depannya seperti apa begitu ya, di tengah situasi yang nggak menentu ini gitu. Jadi faktor kebutuhan inilah yang mendorong kita untuk mengejar. Seperti apa yang kami lakukan sekarang ya. Kami ini kenapa mati-matian menjalankan Atomi itu karena kami punya kebutuhan. Ya, memang kami punya impian, kami yakin Atomi ini jalan kami, kendaraan, tetapi karena kami punya needs, kami punya kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi gitu. Yaitu untuk menyekolahkan anak-anak kami ke Sydney ini.
Kalau kami nggak ada kebutuhan itu, kami ya akan santai-santai aja, ya, karena nggak ada sesuatu yang harus kami kejar gitu. Tetapi karena ada needs itulah, maka kami mau nggak mau harus menjalankan dengan segala macam cara yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang Atomi sudah tetapkan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semua milikilah needs, kebutuhan, cari kira-kira needs kita itu apa, dari situ maka kita akan nanti menjalankan Atom ini lebih serius lagi. Ya. Saya melihat ada orang yang punya needs, punya kebutuhan, tetapi untuk menjalankan Atom ini masih berat gitu ya, masih tersiok-siok, rasanya kok jalan buntu gitu ya, kepentok sana, kepentok sini, ditolak sebentar, beberapa kali sudah putus asa begitu. Ya, jadi teman-teman pastikan kita jangan mudah menyerah. Ya. Kita asah terus mental kita supaya kita ini tetap tahan uji. Ya, selalu ingat kepada tujuan kita, ingat kepada impian kita. Ketika kita menghadapi masalah, kembali lagi kita ingat kepada tujuan kita, ya, maka kita akan mendapat semangat baru lagi dan kita akan bisa jalan lagi. Ya. Ya, teman-teman, mungkin ada beberapa dari teman-teman ini yang baru bergabung di Zoom ya, mungkin belum terlalu aktif sebelumnya, tapi belakangan ini teman-teman mulai kebuka pikirannya atau sekarang sedang mencoba atau penasaran nih, apa benar Atomi itu ada duitnya gitu ya. Teman-teman, Atomi ini sangat luar biasa ya. Atomi ini platform bisnis yang luar biasa. Atomi ini sudah yang membawa kami ke Aussie ini. Jadi Atomi ini mendanai seluruh perjalanan kami ke Aussie. Kami pergi 5 minggu, kami tinggal di sini, kami bisa menyekolahkan anak-anak di sini. Ini semua karena Atomi, teman-teman ya. Kami berdua sudah tidak mengerjakan bisnis yang lain. Jadi kalau nggak ada Atomi, kami tidak bisa menikmati hidup seperti ini. Tidak bisa liburan lama-lama di negara orang ya. Semua kami tinggalin gitu ya. Karena Atomi ini bisa dikerjakan di mana saja. Jadi kalau teman-teman pernah punya keinginan, wah pengen ya bisa jalan-jalan sambil ngerjain bisnis ya, Atomi inilah salah satu yang bisa Anda lakukan ya. Karena apa? Anda bisa berbisnis dimanapun Anda berada. Modalnya cuma handphone dan wifi teman-teman ya. Selama ada handphone dan wifi, Anda bisa berbisnis. Anda bisa menawarkan bisnis ini kepada siapa saja. Kami ketemu orang di Coles, di supermarket, kami kenalkan produk, kalau orang nanya produknya seperti apa, kita bukakan handphone, kita tunjukkan produknya ada di sini. Ya, kemudian kita bisa bisnis tapi aromanya liburan ya, atau liburan aromanya bisnis, terserah teman-teman bagaimana mengartikannya. Pasti Anda bisa mengalaminya teman-teman, karena kami sudah membuktikan. Dan Atomi ini tidak butuh orang dengan skill khusus, tidak butuh orang pendidikan khusus. Ya, pendidikannya apa saja Anda bisa sukses. Anda tidak perlu punya skill khusus, yang penting Anda percaya produk-produknya. Anda mau mencoba produk-produknya. Anda punya impian yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang Anda kasihi, dan Anda menciptakan kebutuhan. Anda yakin bahwa Atomi ini bisa menjadi alat untuk mensukseskan kita. Ya, ini kami hanya berbagi dari apa yang kami sudah alami dan kami sudah rasakan. Kami percaya kalau kami bisa, teman-teman itu juga pasti bisa. Karena tidak ada yang membedakan Anda dengan kami. Yep. Ya, jangan merasakan Bu Ria enak, Pak Buas enak, sudah lebih dulu. Jadi Anda anggap aja Atomi itu, Anda adalah orang pertama yang kenal Atomi. Jangan mikir orang di atas Anda. Pikirkan diri Anda adalah member nomor 0001. Dari Anda, pikirkan bagaimana Anda bisa membantu mensukseskan orang-orang yang Anda rekrut. Jadi target kita adalah bagaimana kita bisa mengangkat hidup orang di sekitar kita sebanyak-banyaknya.
Bagaimana kita bisa menolong kehidupan orang dengan produk-produk yang bagus, harganya terjangkau, bahkan mengajar tim kita untuk bisa memanfaatkan bisnis Atomi ini. Caranya bagaimana kalau kita nggak bisa ngajar, kemampuan kita menjelaskan terbatas, ajakin member-member Anda untuk ikut seminar. Nah, kalau namanya ngajakin, Anda juga harus ikut seminar. Gimana kita bisa ngajakin orang kalau kita juga nggak ikut? Jadi, hadir di seminar itu sangat penting. Bukan hanya Anda hadir sendiri, tapi ajak member Anda hadir bersama-sama. Karena kita bisa sama-sama belajar. Ya, Atomi ini filosofinya seperti antara ibu dengan anak-anaknya. Bagaimana seorang ibu mensukseskan anak-anaknya? Bukan filosofi petani memerah susu sapi perahan, ya, bukan memerah sapi-sapi peliharaan. Jadi jangan sampai kita sebagai leader, kita targetnya hanya memerah member-member kita untuk belanja terus, ya, tapi kita bertanggung jawab untuk mensukseskan mereka. Setiap orang yang kita rekrut, kita bertanggung jawab akan masa depan dan kesuksesan mereka. Jadi miliki hati seperti itu, pasti Anda akan ikut sukses. Kalau tim kiri kanan kita sukses, kita pasti sukses. Targetkan satu orang di kiri, satu orang di kanan Anda. Untuk minimal kalau Anda baru bergabung, Anda pikirkan bagaimana satu orang di kiri saya, satu orang di kanan saya, dalam sebulan pertama dia bergabung Atomi bisa bonusan. Gimana caranya? Ajak kerjasama. Sharing produk bersama. Produk yang Anda pakai, sharingkan ke mereka untuk mencoba juga. Sharingkan ke teman-teman yang lain. Ya, kalau satu orang di kiri Anda, satu orang di kanan Anda, dalam 1 bulan bisa bonusan, artinya Anda dalam 2 minggu Anda sudah bonusan. Nah, ketika kiri kanan Anda bisa bonusan 2 minggu sekali, artinya Anda bonusannya seminggu sekali. Kalau Anda kepengen setiap hari bonusan, berarti Anda tahu di kiri kanan Anda banyak orang yang 2 hari sekali bonusan. Atomi ini bisnisnya bisnis duplikasi. Apa yang kita alami adalah hasil dari apa yang dialami member kiri kanan kita. Jangan merasa satu kaki adalah kaki upline. Tapi kita masing-masing bangkitkan tim, bangkitkan auto konsumen di kiri dan di kanan kita. Belum terlambat teman-teman, baru 300.000 orang Indonesia yang bergabung. Masih tersisa 269 juta 700 member. Ya, jadi masih ada 269 juta orang yang belum bergabung di Atomi di Indonesia. Yang bergabung baru 300.000 orang. Ini kabar baik buat kita semua. Ya, jangan merasa sudah banyak yang kenal Atomi, sudah banyak yang member. No, cek KTP-nya. Pasti banyak member-member yang ID-nya sudah terminasi karena tidak diedukasi dengan benar dari awal. Jadi kita di Indonesia ini masih punya jatah pie 269 juta jiwa. Manfaatkan itu. Kalau kita bisa dapat 10.000 orang aja sudah lumayan loh teman-teman. Apalagi bisa lebih dari itu. Cek handphone kita. Berapa banyak keluarga kita, teman kita yang belum kenal produk. Atomi ini good news untuk semua orang. Orang yang hidupnya terpuruk, yang impiannya sudah kandas, bisa dibangkitkan lagi melalui Atomi. Ekonomi semakin sulit. Memulai bisnis tidak mudah. Orang yang berpendidikan tinggi saja bersaing, apalagi orang yang pendidikannya kurang. Anak-anak yang baru lulus aja banyak, apalagi kita-kita yang usia sudah pensiunan. Apa usaha yang bisa kita lakukan? Tapi Atomi ini masih memungkinkan memberi harapan buat para ibu-ibu, apalagi buat anak-anak muda. Kalau bergabung di Atomi usia Anda 25 tahun, umur 40 tahun sudah jadi milioner, teman-teman. Mau kerja apa lagi 40 tahun sudah financial freedom, ya. Ini Atomi kesempatan yang bagus. Sedangkan kita masih bisa mengerjakannya part-time. Kerjakan usaha yang lain, Atomi ini sampingan dulu. Sampai Atominya jalan, nanti Atomi bisa menggantikan usaha utama Anda. Tapi bukan didiamkan, tetap digarap teman-teman ya. Kalau sehari kita bisa rekrut 1 orang saja, berapa duplikasinya coba?
ya. Member masih begitu banyak yang bisa kita kenalkan ya. Jadi yang penting kitanya sendiri bangkit, kitanya sendiri yakin. Kita start dengan kita dan tim kita. Jangan mengandalkan atasannya, atasanku nggak pernah bantu, atasanku nggak pernah ngelempar PV, atasanku nggak pernah apa. No, forget about yang di atas ya. Anda yang bertanggung jawab untuk anak-anak Anda. Kalau setiap tim mulai membangkitkan tim di bawahnya, pakai produk sama-sama, belajar sama-sama, pasti tim kita akan sukses sama-sama. Setiap produk yang kita pakai, sharingkan ke tim. Rambut numbuh, cerita. Kulit kinclong, cerita. Badan sehat, cerita. Ya, apapun yang kita alami, cerita. Jangan merasa kebetulan kali rambutku numbuh. No, ya Anda sudah mengalaminya, ceritakan. Itu powerful banget. Ya, oke. Nah, saya pengen nih sekarang udah kangen nih nggak denger obrolan dari teman-teman nih sekian minggu. Yuk silakan buka speakernya, mau nanya, mau sharing, mau ngobrol boleh nih. Saya pengen dengar juga perkembangan grup ya selama 4 minggu ini bagaimana. Mungkin bisa dari Bu Lili Sumawi nih bagaimana nih perkembangan Cirebon nih, bagus nih. Timnya tambah rame ya. Boleh Bu Lili, gimana? Silahkan sharing. Ya, ini Cirebon tuh lagi hawanya panas, tapi semangatnya juga ikut panas. Yeay, Itu, keren. ya di sini juga dari grupnya Siti Rahmani sama Pak Linex ya, ini ada yang ikut juga kan, ada Pak Aziz ya, ada Pak Arif, ada siapa ini? Tadi yang dari Irian juga ada ya, meskipun jauh tapi tetap Bu Mia ini dari Irian. Ya. Wah, selamat bergabung Ibu Mimi ya. Mengikuti walaupun ongkos kirimnya mahal dan sebagainya, tapi ya mencari jalan supaya bisa lebih murah, dan kami dari center ya asal pengirimannya lewat center bisa kami bantu subsidi pengirimannya, ongkos kirimnya lah ya. Terus juga saya lihat dari grupnya Ibu Linda Cianjur, itu di sini ada ini Ibu Pun nih, semangat banget. Ya, Pun luar biasa nih Pun. Ini luar biasa juga ya. Jadi ya saya sangat bergembira karena tim saya pada semangat. Terus juga itu dari grupnya Maya juga ya, Maya juga lagi semangat. Ada downline-nya yang baru masuk itu juga yang coach itu, tapi ya sedang belajar. Tapi ya saya ngelihat ada tanda-tanda banyak kemajuan. Itu kabar dari Cirebon. Dan ya, nanti pada ikut SA Jakarta, rajin-rajin ikut SA. Sebenarnya yang pada ikut SA Jakarta siapa aja ini? Dari itu kan dari grupnya Siti Rahmani sama Dimas itu, terus sama dari grupnya Pun ada 1 orang. Oh ya, bagus. Kemarin ODS Bandung juga pada hadir ya? Iya, hadir. Banyak yang hadir. Ya, grup Bandung juga ya. Pada semangat. Puji Tuhan lah. Semoga bulan ini semakin semangat, semakin mengerti visi dan misi Atomi. Makin nangkep alurnya, benang merahnya. Ya, itu dari kami. Thank you. Luar biasa. Thank you Cilili buat sharingnya. Ya. Thank you ya. Thank you. Ya, ini ada Matri juga nih. Kami pengen dengar dong ceritanya Matri gimana nih, leader Matri. Ayo silakan. Terus gaspol terus nih. Kota demi kota nih ya. Roadshow terus ya Matri ya. Halo, selamat siang dari Depok. Siang Matri. Selamat siang semuanya ya. Pertama mau nanya dulu, ini kok dadakan banget Bu, baru dapat infonya. Karena ini kita udah rekam karena kita mikir harinya nggak ada lagi nih kalau nggak sekarang. Nanti malam ada Zoom, besok kita mau pergi, nanti keburu infonya basi gitu. Kita udah nggak tahan nih mau bagi-bagi nih apinya nih. Iya. Baik. Iya. Apa ya? Kalau saya sih sampai saat ini
ya Ibu Ria juga mungkin mengikuti gitu ya dengan Pak Boas bahwa saya memang istilahnya belum lama ya, baru tahun lebih lah ya berjalan, tapi memang fokus saya itu adalah berusaha membangun tim dulu gitu ya, membangun potensi daripada semua member yang masuk gitu. Karena buat saya pada saat saya mengajak seseorang untuk bergabung, itu saya seperti menikah, akad nikah ya. Jadi harus membuat mereka itu berhasil seperti itu. Kalau sampai saat ini emang belum begitu kelihatan perkembangannya, tetapi untuk saya pribadi saya sudah sangat bersyukur karena saya ngelihat rata-rata ya minimal dalam 1 minggu itu kan bisa pairing ya Bu ya, minimal gitu. Itu luar biasa. Tetapi apapun yang terjadi saat ini semua adalah proses, dan saya yakin bahwa pada saat saya melakukannya dari hati, itu pasti akan berjalan dengan baik. Memang tidak mudah karena kepala kita dan kepala teman-teman kita itu kan berbeda isinya gitu kan. Jadi memang perlu berupaya dulu untuk menyamakan frekuensi. Saya yakin pada saat frekuensi udah sama, itu kita bisa berlari bersama-sama. SA kemarin itu saya luar biasa bersyukur banget bahwa ada sekian 16 orang dengan saya gitu ya yang bisa hadir gitu. Cuma kemarin itu Bu, kalau saya lihat sih jadinya crowded gitu ya. Ya ini mungkin masukan juga buat kita pada saat mengambil posisi tempat duduk daripada tim kita itu mungkin bagusnya bersusun ke belakang ya. Jadi tidak memanjang dari ujung sana ke ujung sini. Jadi nggak ada leader yang bisa membantu saya menghandle 16 orang ini. Kecuali pada saat udah selesai kita after meeting sebentar itu bisa, tetapi kan kurang maksimal ya karena 1 harian itu kan kita dari siang sampai malam ya, itu sebenarnya di situ waktu yang paling tepat apabila leader saya pada saat itu ya bukan saya nyalahin sih, enggak, tetapi maksudnya akan sangat potensi manakala misalnya kita bersusun ke belakang, leader kita semua ada di situ, jadi gampang banget untuk bisa saling nyuntik gitu kan ya Bu ya. Cuma kemarin itu saya memang kewalahannya, leader saya berada di ujungnya jauh gitu, jadi nggak akan bisa diajak ngobrol pada saat istilahnya mungkin ada waktu sedikit pembicara lagi turun atau apa, itu nggak bisa sama sekali. Tetapi so far ya bersyukur bahwa teman-teman sebenarnya bukan nggak mau datang lagi, cuma memang untuk SA besok ini itu kelihatannya bertepatan dengan begitu banyak kegiatan pernikahan utamanya ya, pernikahan dan ya seperti itulah. Jadi event untuk menghadapi pranatal juga gitu. Jadi untuk besok ini saya memang nggak banyak yang pergi seperti itu. Kemudian kemarin ada pengalaman menarik bisa roadshow ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, berakhir di Bandung. Itu saya backup Ibu Yuliana dan Pak Isworo ya, dan saya melihat bahwa kedua orang ini luar biasa bersemangatnya begitu. Mereka memang belum menemukan momentum, kalau menurut saya ya, belum menemukan momentum di mana mereka bisa berlatih. Tapi kemarin pada saat kita berjalan, mereka bisa melihat bahwa oh iya ternyata memang nggak bisa tidak, kita harus punya bank name ya, seperti itu. Karena kalau misalnya kita go show seperti itu tidak efektif sih sebenarnya kalau menurut saya ya, tidak efektif, tetapi paling tidak itu sudah membuat mereka itu jadi lebih percaya diri gitu kan ya. Karena pada saat misalnya saya presentasi kepada calon member mereka bisa mengikuti dengan fokus. Kemudian pada saat kita kembali ke Jakarta ini
Ibu Yuliana kemarin udah cerita ke saya bahwa dia udah lebih percaya diri untuk bisa memprospek tanpa ada saya misalnya gitu ya. Jadi dia misalnya pergi ke bank, dia bisa memprospek lah, paling tidak customer service atau apa gitu ya. Dia udah bisa lebih berani dan saya tinggal bantu untuk follow up-nya nanti. Saya berharap banget bahwa ke depannya teman-teman semua itu bisa mengikuti jejak beliau gitu ya, seperti itu. Tapi memang saya masih sangat butuh terus butuh dukungan dari semua leader gitu, seperti itu. Jadi saat lagi program yang mau saya usahakan adalah meminta kepada semua leader ya, dan juga nanti semoga Bu Ria, Pak Bos tiba dengan selamat. Di sini ada Pak Timo ya. Cari satu waktu untuk bisa bertemu dengan teman-teman saya di Depok. Jadi saya akan mencari tempat supaya kita bisa bertemu beberapa jam seperti itu. Mungkin dengan hadirnya Pak Bos dan tim leader lain ke Depok, apalagi ada Pak Timo, ada Opa, ada Pak Timo, itu akan membuat teman-teman kita lebih bersemangat lagi seperti itu. Jadi saya mengusahakan tempat karena di sini kan yang nggak mungkin bisa kumpul di tempat saya, tetapi saya sudah sangat yakin di rumah saya ini sudah bisa membackup teman-teman saya yang misalnya mereka mau prospeknya untuk saya bisa bantu facial di sini seperti itu. Apalagi ya Bu, ya mungkin itu yang saya ceritakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa, Matri. Ya, semangat ya. Aku bisa merasakan pijaran apimu nih di sini. Meskipun jaraknya jauh. Ya. Bayangkan itu Bu Yuliana dan Pak Isworo itu lahirnya di mana? Tahu nggak, Matri? Awalnya bagaimana mereka? Itu kelahirannya di mana mereka? Sebenarnya Yuliana itu kan saya sebenarnya ya kan. Tapi ya selalu bertemu seperti itu. Putus-putus, Matri. Suaranya Matri putus-putus. Ya. Aku ingat Bu Yuliana dan Pak Isworo itu pertama join langsung hadir di SA. Betul ya? Iya, betul. Ya itu juga yang sangat menarik. Pada saat beliau itu tiba-tiba dia bilang sih, saya berdoa sama Tuhan. Lalu tiba-tiba kok saya meminta pada Tuhan bahwa saya ingin kegiatan yang bisa membuat kami itu istilahnya penghasilan juga lah, karena mereka ini kan udah pensiunan ya. Pak Isworo itu jenderal angkatan udara seperti itu. Ya. Jadi sorry ini aku putus karena suaranya Matri agak putus-putus ya. Jadi saya melihat ternyata membawa seseorang ke sukses akademi itu besar dampaknya ya. Seperti Ibu Yuliana dan Pak Isworo ini, kami ingat pertama kali kami bertemu di Sukses Academy di Red Top, dan sejak itu tidak pernah bolong ikut ODS. Toh ya, selalu hadir di setiap ODS, dan sekarang dalam waktu singkat sudah bisa ngajak Matri keliling ke luar kota ya, langsung keliling-keliling. Ini api dari seminar itu sangat besar sekali teman-teman manfaatnya. Jadi buat para leader yang selalu ingin sukses, menginginkan sukses, ingin timnya sukses, please deh, investasikan waktu Anda hadir di seminar. Apapun alasannya, kalau Anda yakin Atomi bisa membawa tim Anda sukses, seminar ini sangat penting sekali. Ya, nggak ada kata lain karena seminar ini adalah tempat kita sama-sama dibakar bersama. Kita belajar bersama. Nggak bisa kita menyuruh tim kita belajar, kitanya nggak hadir. Ya, itu beda banget. Kekompakan tim akan berbeda sekali ketika leadernya ikut hadir di seminar ya. Itu saya merasakan sekali bedanya. Kemarin kami sempat memprospek Pak Heru itu ya. Pak Heru itu kami prospek di sini di OSI. Jumat malam. Beliau kami daftarkan Jumat jam 11 malam ya daftarnya. Seminarnya Sabtu besoknya. Harusnya Pak Heru itu nggak bisa hadir.
karena dia bekerja dan selesainya itu 1:30. Sedangkan seminar mulainya jam 2 dan jam 1 sudah harus check-in. Lokasinya 1 jam nih dari Sydney, agak pinggiran kota. Tapi Pak Heru ini bilang begini, waduh, seminar ini sangat penting buat saya untuk mengerti bisnis ini. Saya akan cari cara bagaimana saya bisa hadir. Dan puji Tuhan, sebenarnya nggak memungkinkan untuk dia bisa kabur dari pekerjaan cepat, tapi dia cari pengganti untuk bisa menggantikan dia bekerja sehingga Sabtu itu dia hadir. Ya, ini buat saya melihat semangat yang luar biasa ketika dia mengerti seminar itu besar manfaatnya ya. Jadi ini yang saya lihat dari Bu Yuliana dan Pak Isworo ya, meluangkan waktu hadir di SA dan datang terus di ODS, ke Bandung ikut ODS, bahkan pulang dari diajak sama Matri keliling Jogja, Malang ya, hadir lagi itu di ODS Jakarta. Saya lihat fotonya, saya bilang wah ini luar biasa banget ya. Memang terkadang kita ini rasanya udah capek lah seminar juga bosenin gitu-gitu terus. Saya sudah ngerti orang ini habis ini ngomong apa. Itu menurut kami ya. Tetapi semua orang yang sudah sukses sebelum kita, Atomi ini kan bisnis duplikasi teman-teman. Atas kita mengikuti begitu sukses, kenapa kita nggak ikuti? Jangan cari cara baru deh. Belum tentu berhasil. Tapi dengan mengikuti cara yang sama, sharing produk, hadir di seminar, kuatkan tim kiri kanan, kita rangkul bersama, itu pasti sukses teman-teman. Dan itu aja dilakukan. Jadi sebenarnya nggak butuh pendidikan tinggi, nggak butuh strategi yang aneh-aneh. Yang penting jalanin aja prosesnya, pasti sampai. Ya, jadi itu kami lihat dan terbukti. Di sini pun sama, yang di OSI ini kami lihat juga mereka melakukan sama. Leadernya bawa tim gitu, cuman timnya itu nggak tipe heboh seperti kita. Kalau di Indo, heboh foto sana sini. Udah gitu di Indo kita sibuk di mana-mana. Ayo bisa. Saya kemarin sama Pak Bos nyesel tuh kita nggak mau buat yel-yel. Atomi Indonesia, ayo bisa. Gitu pasti seru ya. Kami saja foto-foto gitu diliput oleh fotografernya Atomi Oceania ini. Where are you from? Apalagi Pak Bos pakai batik nih, eye catching nih. Kita pakai baju batik. Tiap orang nanya, Indonesia ya? Indonesia ya? Ya, Indonesia. You have team here? Yes, of course we have team. Wow, dia bilang. Kita datang 8 tim itu, puji Tuhan. Nah ini saya lihat nih Bu Vicky juga hadir nih ya. Halo Bu Vicky. Selamat sore. Bu Vicky, gimana Bu Vicky? Ayo buka suara dong Bu Vicky. Halo Bu Vicky. Bu Vicky. Ayo Bu, sharing Bu. Gimana Bu kemarin? Nah, Sorry, saya nggak bisa lama-lama di sini karena saya ntar lagi ada Zoom meeting yang lain lagi. ya, it's okay, Bukan dari nggak Atomi. apa-apa. Jadi Ya, thank you Bu kira-kira Vicky for joining the Zoom. Nih Bu Vicky, tim kita dari Sydney nih bisa hadir. Gimana Bu Vicky? sama-sama bagus lah kalau ada Ibu Ria. Maunya si Ibu Ria di sini. Tapi susah ya. Ini Bu Vicky maunya saya di Sydney aja katanya Ibu ya. Iya. Tapi kalau kelamaan juga saya nggak mau karena banyak yang membernya lari ke sono. Sayanya nggak dapet. Jadi ya untuk pelajaran bagus sekali kalau ada Ibu Ria. Iya. Senang ya, Ya, Bu Vicky. Saya senang juga nih Bu Vicky semangat, Pak Kim semangat. Ternyata teman Bu Vicky di Sydney ini juga banyak. Tinggal Bu Vicky ajakin saya aja tiap hari keliling ya Bu. Kita kemarin facial orang India ya Bu ya. Iya, bagus sekali itu. Saya sangat berterima kasih loh Pak Buas sama Ibu Ria sudah ikut saya kemana-mana. Jadi nggak enak sayanya jadinya. Oh, sayanya senang Bu Vicky nggak usah Dengan nggak senang enak. hati Bu, Iya, kami senang. luar biasa. Sama-sama. Ya, ini Bu Vicky kemarin kita sempat hadir di SA ya. Saya tadi cerita ke teman-teman nih. Kalau di Indonesia SA itu super rame Bu. Kalau di sini orangnya tenang-tenang, kalem-kalem ya Bu. Iya, nggak seramai di sana. Kurang seru ya, makanya. Iya. Nanti next time Bu Vicky harus hadir di SA di Jakarta nih. Mau. Pasti. Iya harus ya Bu ya. Ramenya Iya. luar biasa Bu kalau di Indonesia nih. Saya di sini nih orangnya semuanya alim-alim, tenang-tenang gitu ya. Iya. Satu Tetap hari semangat. nanti. Tetap semangat Bu Oke. Vicky. Udah banyak hal-hal. Bu Vicky ini punya member bagus-bagus di sini. Tinggal Bu Vicky confident untuk memfollow up ya. Vivi bagus, terus si siapa kemarin yang Dia. tentang
Diah ya, Iya, dia. kemudian ya banyak Lucy. Lucy, ada banyak lah di sini ya. Masih banyak yang bisa Betul. dikerjakan. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya. Ya, thank you Bu Vicky. Yuk, sama-sama. Yuk. Ya, ya teman-teman, ada yang lain yang mau sharing, mau berbagi pengalaman bagaimana perjalanan Anda selama beberapa minggu ini, your Atomian life journey? Silahkan, yuk. Foni, halo Foni, sore. Saya juga senang nih Foni. Tim kiri kanannya sudah pada manggung di Atomi ya. Foni Iya, Bu. manggung ya. Foni Bu, manggung, terus si Ika manggung. Sekarang muncullah itu Eka ya. Eka pun bagus banget. Gimana Fon? ini saya baru Minggu sampai, ini? Bu. Saya Ya. baru sampai. Tadi saya dengerin aja. Ini baru sampai rumah. Iya, Eka ada gak ya Eka ya? Tadi Eka soalnya lagi bina timnya, Bu. Oh, Jadi, keren. tapi sekarang saya baru ngerti banget soal seminar, Bu. Itu benar sih. Pokoknya kalau teman-teman, saya udah ngerasain sendiri. Kalau teman-teman udah merasa ikut seminar nggak pakai mikir 2 kali, nggak pakai mikir begini, ikut gak ya? Kita mau ikut gak ya? Gitu. Kalau teman-teman udah nggak mikir begitu, saya rasa suksesnya lebih cepat sih. Saya sih ngerasanya gitu. Karena ini kan waktu itu kan saya udah bertekad sama Ika. Ya kan tadi Ibu bilang ya, maksudnya kita pokoknya udah nggak boleh deh mikir lagi kalau mau SA atau ADES kecuali ada hal penting banget yang kita memang nggak bisa pergi atau sakit gitu. Itu nggak bisa dihindarin. Tapi kalau selama cuman misalnya jarak atau apa, kita usahain pergi deh gitu. Terutama Jakarta ya. Nah, terus dari situ kan muncul Eka gitu kan. Nah, ternyata Eka juga kan punya pikiran yang sama. Kayaknya aku tuh udah pengen komitmen gitu. Pokoknya udah pengen di sini aja gitu, pengen jalanin Atomi bener-bener gitu. Terus akhirnya dia mulai ikut ODS terus tuh. Ikut ODS terus dia juga ternyata tiba-tiba dia ngomong, "Ih, pokoknya kita bertiga nggak boleh absen ya," gitu. Nah, ini anak juga yang ngomong gitu. Jarang ya, masa saya bersyukur juga sih ada anak muda di tempat saya cowok yang begitu gitu loh. Itu saya juga bersyukur sih. Nah, terus dari situ kita tuh bertiga, makanya ada tuh waktu itu Eka sempat posting, kita ada bertiga pokoknya komitmen, nggak boleh bolos kecuali ada hal yang urgent sekali gitu, udah. Nah, dari situ kitanya pribadi menurut saya kalau kitanya mau maju, kitanya yang memang mesti berubah dulu gitu. Kita nggak bisa ngarepin orang lain mau berkembang kalau kitanya nggak mau berkembang gitu. Kita juga nggak bisa ngarepin orang lain jalan kalau kitanya nggak mau jalan gitu. Karena apa? Karena hasilnya pun nggak akan terlalu maksimal ya menurut saya gitu. Kalau misalnya kita itu cuma kerjain musim-musimnya kita aja gitu. Nah, terus kalau kita mau ngandelin orang lain yang jalan duluan dibanding kita, itu juga akan berat sekali gitu. Karena mereka kan akan mencontoh dari kita gitu ya. Nah, kalau kebenaran kita dapat leader di bawah kita itu orang yang prinsipnya kuat, mungkin dia nggak akan, terserah tuh mau dia mau ikut mau enggak, pokoknya gue ikut gitu ya. Tapi kalau seandainya dia juga belum ngerti, terus belum terlalu paham, belum terlalu apa, terus dia lihat leadernya malas-malasan, saya rasa juga dia akan jadi malas-malasan juga gitu. Nah, dari sini akhirnya dari SA ini saya tuh sering ngobrol sama Ika. Benar ya Kak ya, ternyata SA itu merubah kita punya karakter dan punya pikiran kita sebenarnya. Nah, jadi makanya pas abis itu kan saya jadi company introduction, terus Ika maju. Eka juga kan nggak mau kalah, makanya Eka terima tuh. Eka langsung, aku mau nih jadi MC Pak Bos nawarin. Ya udah, pokoknya asal kamu yakin ya, kamu bisa jalanin bener-bener kayak gitu ya. Maksud saya kalau kerjaan apa-apa tuh jangan separuh-separuh gitu. Iya, aku yakin, ya udah maju gitu. Nah, jadi saya ngelihat dari memang benar tadi kata Matri juga ya bahwa ini nggak akan gampang buat bangun satu jaringan itu seperti apa yang kita pikir itu memang nggak gampang gitu karena kita punya cara pikir yang beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda. Tapi saya juga setuju sama Pak Boas tadi kalau kita itu bukannya apa yang kita pikirin itu harus karena kita punya kebutuhan. Itu saya setuju banget, itu saya setuju banget. Karena kalau kita punya kebutuhan kan rata-rata udah nggak bisa ditawar.
kan begitu ya gitu. Tapi kalau kita cuma pengen maju ya mungkin nggak terlalu mikirin bahwa kita udah butuh banget, ya mungkin kita juga jalaninnya agak slow gitu. Nah sebenarnya kadang-kadang kita mikir kayaknya kita udah kerjain itu aja masih belum bisa seperti yang kita pengen gitu. Apalagi kalau kita nggak kerjain itu aja sih gitu. Jadi kalau kita nggak kerjain ya nggak bisa. Nah bermula dari Eka itu, nah dulu kan kita sempat bilang ya Bu bahwa kadang-kadang kita kalau dari sosmed itu rada susah untuk dapat orang-orang yang serius ya. Nah, tapi ternyata enggak di Eka. Itu ternyata enggak di Eka. Eka ini dalam 1 minggu ini dia bisa ambil orang 6 orang, Bu. Dia udah bisa masukin member 6 orang dan belanja gitu. Dari sosmed ya. Dari sosmed. Tapi memang Eka itu kan jadi gini teman-teman ya. Image-nya kita itu penting. Image-nya kita itu kuat gak di Atomi? Image-nya kita orang percaya gak lihat kita. Nah, itu tuh penting gitu. Nah, ini saya belajar dari saya lihat dari grupnya Eka gitu. Grupnya Eka karena mereka itu udah trust sama Eka sebelum Atomi gitu. Jadi waktu Eka mulai perkenalin Atomi ke mereka, mereka itu benar-benar ngikut banget sama Eka gitu. Nah, waktu ini kan kita bikin Zoom udah 2 kali. Setiap minggu bertambah orangnya. Tapi saya lihat mereka tuh bukan cuman mau pakai gitu, terus cuman mau tahu gitu. Tapi mereka tuh benar-benar pakai, mereka ikutin proses yang kita minta, dan mereka itu sharing, dan mereka itu udah mau ngerti bisnisnya gitu. Nah, jadi saya lihat pembinaannya baik gitu. Jadi itu tergantung menurut saya kalau hal-hal begitu tergantung leadernya memang gitu ya. Tergantung leader karena kan mereka nih gelap sama sekali, nggak tahu Atomi sama sekali gitu. Nah, tergantung leadernya aja. Kalau leadernya bisa nuntunnya ya bisa berjalan, tapi kalau leadernya malas-malesan ya nggak bakal bisa jalan gitu. Nah, jadi apa yang bisa saya lakuin kalau kita jadi leader, apa yang bisa kita lakuin buat di bawah kita, buat tim kita, ya kita harus kejar, kita harus bantuin, kita harus support. Itu penting sekali gitu. Nah, saya lihat saya senang. Jadi misalkan Sabtu saya Zoom rame-rame sama timnya Eka. Biasanya Eka selalu buka di company introduction, walaupun singkat tapi Eka menjelaskan bagus. Terus saya masuk ke produk. Terus biasanya di hari Minggu mereka private sama Eka cara belanja. Mereka private sama Eka cara belanja. Jadi saya udah nggak ikut private-nya itu saya udah nggak ikut gitu karena saya urusin yang lain, Eka urusin yang. Jadi maksud saya biarkan leadernya di bawah kita itu juga ambil bagian. Jangan selalu kita melulu. Jadi kalau biasain kita terus yang ambil alih, pertama leader kita mungkin akan merasa kita nggak percaya sama mereka. Nah, yang kedua, nanti leader kita jadi malas juga sama kita. Semua kita yang kerjain, leader kita malas gitu. Nah, saya senang Eka itu enggak gitu. Eka itu mau mengerjakan bagiannya gitu. Nah, semua orang yang mau terlibat di Atomi itu kuncinya cuma satu, harus mengerjakan bagian masing-masing gitu. Nah, kalau udah ini Burianya hilang ya? Oh, enggak ya. Jadi saya rasa kalau semua leader mau mengerjakan bagiannya masing-masing, menurut saya cukup aman gitu. Nah, jadi kerjain aja, harus kerjain dan konsisten sih saya bilang. Cuman itu aja. Pokoknya apapun yang terjadi, kerjain walaupun sedikit-sedikit. Walaupun kita lagi ada apa-apa, tapi kerjain aja sedikit-sedikit. Menurut saya itu akan bisa. Dan kerjasama sama tim itu akan menjadi luar biasa sih. Itu aja sih, Bu. Thank you, Bu. Ya, thank you, Fon. Luar biasa ya. Ya, saya ingin sharing satu hal ya. Ini mengingat gara-gara Foni bilang dari sosmed itu bisa apa enggak. Nah, kemarin waktu di SA Sydney ini, saya duduk bersebelahan dengan seorang Sharon Rosemaster, orang Indonesia, ya namanya Ibu Ita, tinggalnya di Melbourne. Dia sudah Sharon Rosemaster. Terus saya tanya, Ibu dari grupnya siapa? Gitu ya. Dia bilang gini, saya ini upline saya orang Malaysia. Saya belum pernah ketemu dengan sponsor saya. Loh, Ibu nggak ketemu dengan sponsor Ibu bisa sampai Sharon Rosemaster, ini komunikasinya bagaimana? Hanya lewat web, maksudnya hanya lewat Zoom, lewat telepon, lewat video begitu ya. Terus saya nanya, Ibu itu dulu direkrutnya bagaimana? Saya itu direkrutnya lewat Facebook. Jadi, beliau ini terekrut lewat Facebook, tetapi karena mau memakai produknya, mau mengikuti grup-grup WA yang ada, mau mencoba produknya dan ikut edukasi sendiri,
Jadi dia bisa sampai share and roast loh. Jadi teman-teman, tidak anggapannya salah kalau kita merasa upline-ku nggak aktif, upline-ku nggak bimbing aku, makanya aku nggak bisa sukses. Ya, upline-ku nggak banyak bantu, aku nggak pernah di coaching, nggak pernah ketemu, makanya aku nggak sukses. Jangan salahkan ketidaksuksesan Anda itu kepada upline. Karena kesuksesan Anda itu bukan ditentukan oleh upline. Buktinya ibu ini bisa sampai Sharon Rose Master. Dia bilang, saya itu coaching dari upline dan sponsor sangat terbatas, bahkan ketemu muka pun belum pernah. Karena saya ini orang yang dijala lewat sosmed. Dia bergabungnya lewat Facebook loh teman-teman. Jadi teman-teman, ini dua arah ya. Buat kita yang pengen sukses, tapi merasa upline kita nggak aktif, nggak tolong kita, itu jangan salahkan upline Anda. Andalah yang harus berjuang. Ibu ini dia terbang dari Melbourne ke Sydney untuk ikut SA. Dia bilang, aduh Bu, coba ya, SA Sydney ini seperti Jakarta. Saya pasti lebih sukses dari sekarang. Sydney ini sudah yang teramai aja masih sepi ya Bu, dia bilang gitu. Iya, ini sepi banget. ODS Jakarta lebih ramai dari SA-nya Sydney, saya bilang. Jakarta ODS aja bisa 450, bisa 500. Di sini SA-nya sepi, pantesan Mr. Park waktu datang ke Sydney katanya dalam tanda kutip agak kecewa ya, yang datang sedikit. Dia bilang, gimana ya Bu menggerakkan orang untuk mau ikut seminar di sini. Nah, beliau ini hanya direkrut lewat Facebook, terus memantapkan langkahnya, belajar sendiri, membangun jaringan, bisa sampai Sharon Rose. Nah, yang kedua, Anda bisa juga loh dapetin member lewat sosmed kalau digarap dengan benar. Asal orang yang direkrut itu bisa nangkep visi Atomi, tim Anda juga bisa sukses teman-teman. Ya, jadi kalau Eka ngerekrutnya lewat Facebook, bisa kok nemuin berlian di Facebook, bisa nemuin berlian di Instagram, ya, di mana saja bisa. Yang penting visi kita itu tersampaikan ke orang itu. Itu tuh pasti bisa. Atau kita ini juga nangkep visi, kita pun bisa sukses. Ya. Nah, saya juga ingin meminta sharingnya dari Bu Suliani ini. Saya lihat ada Bu Suliani juga. Bu Suliani ini juga mulai grupnya bergerak ya. Ada Cik Mei juga. Bu Suli, yuk silakan Cik Suli sharing. Bagaimana perkembangannya tim saat ini? Halo Cik Suli, apakah masih menyimak? Oke, kalau Cik Suli belum bisa sharing, mungkin ada Cik Mewati nih. Halo Cik Mei, selamat sore. Bagaimana Cik Mei sekarang selama mengikuti Atomi sekian bulan ini, apa yang dirasakan? Boleh di-sharingkan. Halo Ria, dan semuanya. Maaf saya ini lagi di dalam bus Transjakarta. Waduh, Jadi masih di bus, ya nggak apa-apa, sebisanya. saya juga ya soalnya kalau di sini ngomong tuh di telepon dilarang gitu. Ya, Jadi ya saya ngomong sedikit saja ya karena saya nggak lama ditegur sama pendeknya. Jadi apa ya, saya seperti yang Ibu Ria tadi habis katakan gitu. Jadi saya waktu itu sebenarnya saya sudah direkrut oleh Ibu Suliani itu sudah lama itu. Jadi kira-kira kapan tuh ya sebelum saya benar-benar waktu itu saya masih kerja, jadi saya masih sibuk, jadi saya nggak pernah untuk belajar apa itu Atomi. Bahkan sebenarnya Atomi itu sudah saya kenal dan saya tahu produknya itu bagus dari sejak tahun 2010 ya waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu saya masih tinggal di Amerika, jadi saya tahu ada produk Atomi bagus dan harganya bagus gitu, nggak mahal gitu. Nah waktu itu saya juga nggak, karena sibuk kerja saya nggak sempat belajar dan belum tertarik dengan bisnisnya. Tapi waktu itu saya diajak oleh Ibu Suliani untuk menghadiri seminar Sukses Academy, dan di situ saya tangkap misinya benar-benar saya tangkap. Nah, saya berpikir, wah,
ini sebenarnya sebelumnya itu saya udah berdoa sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan, saya ini bukan orang yang berduit gitu. Meski saya udah retired, tapi saya nggak punya, dan saya masih punya tanggungan gitu untuk anak saya yang kebetulan autism. Jadi saya sebenarnya mau mempersiapkan dia tuh satu bisnis gitu. Apa ya Tuhan? Untuk uang saya nggak punya untuk beli dia modal. Jadi waktu itu saya di SA itu saya benar-benar tersentuh gitu. Saya tangkap visi misi Atomi yang luar biasa itu, dan saya berkata dalam yes Tuhan, ini jawaban doaku gitu. Jadi ya bukan untuk saya pribadi, tapi saya juga untuk anak saya di kemudian hari gitu. Jadi ini benar-benar saya bersyukur saya menemukan Atomi, dan itu membuat saya semangat gitu. Jadi saya baru kembali dari Kota Kudus sebenarnya hari Sabtu yang lalu. Saya 2 minggu di Kudus, dan saya coba approach gitu ya untuk teman-teman yang berminat Atomi. Ya mesti belum kelihatan hasilnya, tapi saya percaya gitu dengan sedikit demi sedikit, dan kemampuan saya yang tidak begitu bagus dalam dalam menerangkan apa itu Atomi, saya percaya sedikit demi sedikit pasti akan berhasil. Saya kira itu aja dulu ya Bu. Saya udah dilihatin oleh kondektornya nih, nggak boleh ngomong. Thank you Bu Mei buat sharingnya ya. Ya, saya terima kasih untuk upline saya juga, untuk Buria dan semuanya yang sudah banyak memotivasi saya, menguatkan saya. Itu saja. Ya, nanti siap dibakar lagi di SA ya. Minggu ini bakal Ya. ada SA di Jakarta, siap-siap. Ya, saya ikut. Teman-teman, ya. manfaatkan SA itu ya, bagus banget, karena kalau kita sendiri lagi down, kita lagi apinya lagi padam atau ya nyaris-nyaris padam lah, segera ikut pertemuan. Karena pertemuan itu akan kembali membakar api kita akan dengar banyak cerita dari teman-teman lain, dan di situ kita akan kembali bersemangat ya. Jadi pertemuan itu sangat besar manfaatnya. Di Atomi ini jangan fokus hanya berjualan produk. Kalau Anda hanya jualan-jualan, bisa sih dapat uang, tapi Anda akan hanya sekedar jadi pedagang. Anda selamanya akan aktif income. Ya, tapi kalau Anda mau hadir di pertemuan, menduplikasikan visi misinya, sharing visi misi, ini benar-benar Atomi akan menjadi passive income ya, akan menjadi auto income buat kita. Tanpa kita harus capek-capek berjualan, tapi kita hanya sharing pengalaman-pengalaman kita dengan produk, apa yang kita rasa tentang company ini, keyakinan kita, impian kita, itu yang perlu di-sharingkan. Pasti Anda akan sukses teman-teman. Kami sudah membuktikannya meskipun kami masih di pertengahan sepertiga dari perjalanan sukses kami ya, tapi kami melihat progres itu ada gitu ya. Jadi kami pengen teman-teman juga mengalaminya. Kami pengen banget nih Cik Lili Sumawi jadi Sharon Rose, Bu Suliani Sharon Rose, ya di sini banget banyak Sharon Rose, itu kerinduan kami. Dan kami percaya teman-teman selama nggak padam impian Anda pasti mencapai. Memang perjalanannya tidak mudah, tidak mulus. Tapi pasti kalau Anda nggak berhenti aja pasti Anda sampai ya. Masalah waktunya berapa lama itu tiap orang beda-beda. Tiba-tiba bisa bangkit kok orang-orang yang selama ini Anda anggap pasif, nggak respon. Kalau orang itu nangkep mimpi, nangkep company ini seperti apa dan punya visi, punya kebutuhan, orang itu pasti bergerak teman-teman. Nah, tugas kita bagaimana membuat tim kiri kanan kita punya kebutuhan untuk sukses di Atomi. Itu bagian kita, memunculkan kebutuhan bagi mereka. Kalau mereka punya kebutuhan untuk sukses, pasti orang akan bergerak. Ini bisnis tanpa modal ya teman-teman ya. Bisnis yang bermodal aja orang akan mati-matian fight. Apalagi ini bisnis tanpa modal. Pasti orang akan fight kalau mereka ngerti Atomi ini bisa menjawab kebutuhannya. Ada yang bocor, ini speakernya. Nah, itu. Ya, oke teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Tadi Bu Suliani belum bisa share. Apakah Bu Suliani sudah
sudah bisa sharing? Isuli? Ya, kalau belum memungkinkan, Bu Leoni mau menambahkan, Bu Leoni? Silakan. Sore Bu Leoni. Bu Leoni. Bu Leoni belum bisa sharing juga. Bu Leoni ini juga sudah dari melihat Atomi di Korea nih. Belum lama ini baru mengunjungi Atomi Korea juga. Ini pasti punya banyak cerita nih Bu Leoni. Oke, belum bisa sharing ya. Oke, nah ini Mevi nih. Vi, gimana Vi? Ini pantang menyerah nih. Ini seperti pemadam kebakaran ya. Mevi sampai ODS Jakarta hadir, ODS Bandung hadir. Gimana nih pengalaman menghadiri begitu banyak ODS dalam minggu-minggu ini? Ayo Vi, silakan Vi. Ya, sore teman-teman. Apa ya? Sebenarnya sih saya nggak punya ekspektasi untuk apa, untuk terlalu gimana gitu. Cuman saya pikir kalau memang ada kesempatan kan ya dimanfaatkan gitu. Dan saya memaklumi kalau teman-teman bilang ODS tuh gitu-gitu aja. Memang secara apa ya? Rundown-nya juga memang gitu ya. Ibaratnya seperti menu tuh ya gitu-gitu aja. Tapi kalau saya pikir gini, menu yang itu-itu aja, kadang-kadang juga kita terbengong-bengong. Kok ini kayak kita belum tahu ya? Padahal kan menunya itu-itu aja kan, gitu kan ya nggak? Nah jadi ya kalau menurut saya memang sangat baik kita mengikuti seminar yang diadakan gitu. Apalagi itu kan seminarnya resmi dari Atomi. Jadi untuk informasi yang salah itu kayaknya lebih minim daripada kalau misalnya Mevi membuat seminar gitu ya, kan saya bisa memberikan informasi yang salah gitu kan. Kemungkinan salah ada, tapi kalau seminar ini dari kantor resmi Atomi gitu loh. Kok kayaknya ya maksudnya nggak ada yang sempurna, tapi pasti minim banget gitu kesalahannya. Jadi dan mengikuti seminar-seminar itu tuh memberikan kita informasi yang benar, karena jangan dipikir bahwa leader-leader itu sudah hebat pun, upline kita sudah hebat pun, yang dia lebih atas itu bukan berarti mereka dan bukan berarti kami itu tidak punya pemahaman nangkep yang sempurna gitu. Kadang-kadang juga ada salah. Dan ini saya belajar dari pengalaman saya pikir kok salah ya rasanya selama ini ada yang informasi yang saya dapat kok beda gitu. Jadi lewat seminar itu saya meng-cross check, kan bukan berarti mau menunjuk kesalahan leader gitu ya, enggak, tapi ini untuk perbaikan. Terus saya belajar dari siapa ya dari Ibu Tan Lihwa, dia bilang gini, kalau dalam menjalankan Atomi itu kita merasa bahwa berada dalam posisi yang lemes gitu ya, tetap ikutin gitu. Itu adalah masa waktu kita belajar. Jadi ya udah kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita menyerap ilmu gitu loh. Nah itu saya coba terapkan ketika saya memang merasa kok perjalanan Atomi saya seperti ini ya, tapi saya berusaha untuk tidak skip pertemuan, sebisa mungkin saya ikutin. Karena ya itu seperti bara api itu tetap membuat bara apinya tetap nyala gitu kan ya. Dan informasi itu selalu ada informasi yang baru. Akhirnya kita mengerti gitu bahwa visinya seperti apa. Dan saya juga ingin menunjukkan sama leader-leader di bawah saya bahwa saya nih komit loh. Jadi kalian bisa ini kan duplikasi, kalian juga bisa mencontoh kekomitan saya untuk jalan, karena saya juga belajar, saya lihat leader saya yang di atas juga komit, jadi saya menduplikasi mereka dan saya memberikan duplikasi itu untuk bawah itu. Dan kemarin ke Bandung saya happy walaupun memang banyak tim saya nggak hadir. Saya senang ya kemarin ada satu leader di Bandung yang bilang sama saya, wah timnya Mevi yang naik panggung itu qualified loh gitu ya.
wah saya senang sekali gitu. Bukan saya bangga karena saya ngajar mereka, enggak, mereka tuh nggak diajar, kebetulan yang naik panggung tuh memang mereka orang-orang yang hebat lah gitu ya. Tapi saya tuh bersyukurnya bahwa tim saya tuh bisa pede gitu. Jadi saya bersaing dengan Foni, bersaing dengan Foni dalam tanda kutip gitu ya. Ini untuk baik kita mendorong member-member kita untuk pede gitu, untuk maju ke depan gitu. Dan saya memberikan contoh. Jadi saya diceburin dulu sama Pak Boas sama Bu Ria, dan saya sekarang menjeburkan bahwa saya gitu ya. Ya itu aja sih, jadi ya tetap semangat. Mungkin akan ada masa waktu di mana mungkin saya tidak bisa menghadiri saat itu, tapi sebisa mungkin saya akan tetap berusaha gitu. Walaupun seringkali ya, sering banget saya hadir tanpa ada member saya atau bahkan tanpa ada upline saya gitu. Tapi saya tetap mau berusaha untuk komit, untuk hadir di seminar. Itu aja. Ya, terima kasih. Thank you ya. Ini kami lihat ya, teman-teman ini sudah mulai menduplikasi ya. Jadi kalau maafkan kami, Pak Buas ini khususnya suka jeburin orang-orang masuk jadi speaker. Karena ternyata duplikasi saling menjeburkan itu membawa kebaikan ya. Jadi ketika leadernya sudah mau jebur, memberi contoh, akhirnya anak-anaknya pun pada ikut. Dan itulah kehebatan bisnis ini, karena Atomi ini adalah bisnis duplikasi. Ya, kalau leadernya nggak pernah jebur, mau nyuruh bawahnya bilang mama aja nggak pernah jebur, ngapain aku disuruh jebur gitu ya. Jadi teman-teman, ayo kalau kepengen timnya sukses, leadernya harus maju dulu, jebur dulu. Nanti tim Anda pasti ngikuti ya. Jadi ini udah mulai terjadi duplikasi-duplikasi ke bawah, timnya Foni udah pada jebur ya. Nanti ganti anak-anaknya Ika, anaknya Eka juga nanti akan jebur juga. Jadi cucunya Foni nanti yang akan jadi speaker-speaker di acara seminar Atomi ya. Nanti anak cucunya Matri yang akan jadi speaker ya. Anak cucunya Bu Suliani, Mevi yang akan jadi speaker. Jadi setiap kita akan mendapat giliran untuk berdiri sebagai leader di Atomi. Karena kita semua ini leader, teman-teman. Jangan menganggap upline Anda itu leader. Anda adalah leader. Ya, downline Anda pun tim Anda itu adalah leader. Di Atomi semua leader. Karena kita mau membawa tim kita lainnya untuk sukses bersama. Ya, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau tanya? Ada yang mau sharing? Silakan. Sebelum kita tutup, karena nanti malam kita ada sharing lagi ya, ada Zoom lagi ya, Zoom produk dengan Ibu Nindya ya, yang akan sharing malam ini. Juga setiap kesempatan, kalau ada kesempatan sharing di Zoom produk atau apa, ambil teman-teman ya, karena sharing itu kesempatan untuk kita membangun confidence kita untuk ngomong ya. Nanti kita ini semua kan pasti akan presentasi, entah presentasi ke big group atau presentasi ke small group. Kalau kita nggak melatih diri sendiri, ketika kesempatan itu tiba-tiba datang, ya kita pasti nggak siap. Selalu manfaatkan itu ya. Ya, ada yang mau menambahkan di sini? Silakan yuk. Oh, ini ada Bu Afriani dari Lembang. Thank you yang sudah sharing di ODS Bandung. Halo Bu Afriani, apakah halo Lembang. Apakah Lembang masih sejuk atau ikutan panas Halo, seperti kemarin Jakarta? presentasinya dapat ancongan jempol banyak. Bagus banget. Ya, keren nih. Bagaimana Lembang? Ya, Lembang lagi dingin. Aduh, tuh kan Lembang dingin bagi ke Jakarta sama ke Cirebon tuh. Ya, lagi dingin. Tadi barusan ada ibu-ibu yang jualan keliling. Saya suka beli bakso tahunya gitu ya. Lalu kan karena ibu-ibu di Jayagiri ini ada beberapa ibu-ibu RW itu udah mempromosikan Atomi gitu kan. Lalu ibu-ibu yang jualan bakso tahu ini juga ditawarin sunscreen. Terus tadi dia bilang, Bu enak kan ya pakai sunscreennya gitu. Dan saya waktu awal-awal pikirnya mahal ya, karena memang ya cuma berjualan begitu kan, bisa memahami kondisinya. Tapi nanti kalau habis saya mau beli lagi Bu gitu, karena saya lihat wajah saya jadi enakan gitu ya, karena memang keliling gitu kan, jadi kan flek banyak gitu. Ya dari hal-hal kecil begitu sih yang membuat kami merasa ya membagikan sesuatu itu kan nggak dari hal yang besar langsung gitu ya,
tapi hal kecil yang berdampak yang membuat mereka itu bisa sehat gitu ya. Dan menariknya mereka tuh taunya wajah saya yang sekarang gitu. Ketika Oh, nggak tahu masa lalumu ya? nggak tahu masa lalu saya gitu. Tadi pagi baru saya forward yang dari Ceria ya ke grup kami. Mereka saya tunjukin foto gitu ya karena baru sempat gitu. Mereka bilang, wah ternyata Bu Afriani punya masalah wajah juga gitu. Ya jadi kayak gitu sih. Jadi ya ya kita tahu produknya, kita pakai benar ya. Kita jadi artisnya gitu yang buat orang tuh jadi yakin gitu. Waktu habis turun panggung tuh juga ada yang nggak kenal ya. Wah ternyata wajahnya ini ya gitu. Bagaimana cara pakainya? Pakai apa aja gitu. Jadi ya waktu wajah buruk rupa itu nggak berani foto. Jadi fotonya itu juga waktu ada acara gitu. Itu juga di foto orang. Ya Ceria tahu lah ya Koboas Cik Iya, Mevi. kita teman senasib seperguruan. Kita ini dulu seperti tukang tembok ya, ahli dempul. Ahli dempul. Iya. Kemarin Thank you, Afriani turun panggung dikerubutin orang, berapa orang tuh yang minta foto dari bangku sampai di depan, udah kayak artis aja. Sampai mau jalan pulang cepet-cepet nggak bisa juga. Thank you banget Afriani sudah di tengah-tengah jadwal yang padat ya. Bu Afriani ini jadwalnya padat tapi mau meluangkan waktunya untuk berbagi di ODS Bandung ya. Dan kami di Sydney pun bisa mengikuti langsung videonya, luar biasa banget ya. Kami ini di sini tapi nyawanya rasanya di Indo gitu. Badan di Sydney tapi ngikutin yang terjadi di Indo. Apa nih rasanya? Aduh, coba ya bisa ikut hadir rame-rame gitu. Kita hanya memantau dari jauh nih. Tapi senang sekali ya. Iya. Memang Saya nangkep ditinggal. spiritnya sih Ceria. Maksudnya kan Ceria Koboas nggak ada ya. Bersyukurnya ada Cik Mevi gitu. Dan suami juga nggak ada karena suami harus nguji seseorang gitu kan untuk naik jabatan gitu. Dia juga udah mau nyempetin waktu tapi ada jadwal gitu nggak bisa gitu. Tapi menariknya teman-teman sesama leader yang ada di depan itu mensupport gitu. Jadi udah kayak menggantikan duplikasinya Ceria Koboas gitu. Jadi walaupun bukan satu tim gitu, tetapi menyemangati gitu. Itu yang buat ini sih gitu, buat semangat. Iya, jadi saya bersyukur banget. Memang kalau sesekali ditinggal pergi begini malah pada mandiri nih kelihatannya. Jangan sering-sering. Kelihatannya harus sering-sering nih. Iya benar. Jangan sering-sering, jangan sering-sering dan jangan lama-lama. Saya udah nanya Pak Boas tempo hari, kapan pulang Pak Boas? Cepatlah pulang, karena nyawanya GMPK setengahnya hilang. Nggak boleh, tetap ada nyawanya di mana-mana. Ini GMPK-nya udah GM go global, udah nggak PK lagi. Ya, thank you ya, thank you untuk sharingnya ya. Saya rasa kita mau akhiri dulu. Kita foto bareng dulu yuk. Udah foto tadi Pak Bos? Udah difoto? Caranya foto gimana? Siapa yang bisa bantu fotoin? Halo Bro Limek, apa kabar? Cirebon, aduh ini perlu sharing nih nanti sekali nih. Kasih kata-kata bagaimana nih. Ayo kita foto dulu deh. Foto dulu siapa yang bisa fotoin? Foto dong Fon. Ada tukang foto kita nih. Ada nggak Poni? Aku bisa fotoin, Cik. Oke. Thank you. Oke, satu slide aja ya. Ya, yang bisa buka kamera, nggak apa-apa, belum mandi, nggak kecium. Tetap wangi. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Ya, thank you. Halo Kolimek, ayo dong 1-2 patah kata dulu nih sebelum ditutup. Tadi ketinggalan, aku cari-cari nggak lihat. Gimana update-nya nih? Grupnya semakin mendidih nih. Kolimek sekarang udah bukan setengah leader, Ci, udah satu leader, udah leader full. Memang, betul. Gimana nih? Ya, selamat siang semuanya. Saya senang sih ada beberapa member yang di bawah kami ada di grup ini, sudah ikut SA, Pak Aris, Pak
Aziz, Pak sama Faris dan Pak Aziz ya, kelihatannya berdua. Ya, terus ada Bu Mimi juga yang tiap kali rajin lah untuk, walaupun dia di Jayapura, tadi udah diperkenalkan sama Bu Lili, tapi semangatnya luar biasa. Tiap pagi di grup saya, dia yang pertama mengucapkan selamat pagi. Ya, saya sebetulnya terkesan yang kemarin OTS di Bandung, terutama Bu Apriani. Ya, walaupun di antara orang-orang berpangkat Sharon Rose semua, tetapi penyampaiannya menurut saya sendiri sih setara dengan mereka gitu loh. Jadi semangatnya juga, penjelasannya juga cukup qualified lah. Jadi top lah, saya apresiasi ke Ibu Apriani. Ya, terus kemudian kemarin juga sistemnya untuk after meeting juga mungkin agak berbeda. Jadi kita diberi kesempatan masing-masing dari Bu Mevi, terus Bu Matri, saya dapat banyak masukan dari Pak Andre juga ada masukan-masukan. Mungkin saya rasa meeting after meetingnya memang perlu kita persiapkan juga sih, kalau nanti yang bertugas memimpin siapapun juga mungkin perlu mempersiapkan diri leader-leadernya supaya apa yang disampaikan lebih berbobot lah. Kalau motivasi mungkin kan sudah di depan ya, di panggung sudah dimotivasi, mungkin kita berikan apa yang mereka perlukan selanjutnya gitu. Saya sih lebih ke arah ke sana daripada kita motivasi lagi benar-benar kebakar kosong nanti. Ya, jadi kita mesti setelah motivasi ya mungkin kita kasih apa sih setelah ini yang harus kita kerjakan. Ya, bagus sih kemarin sudah dapat masukan dari Bu Mevi juga, dari Bu Matri juga, banyaklah dari ini juga. Bu Liana juga sempat walaupun sebentar, dengan Pak Andre juga itu. Kalau perjalanan bisnis saya sendiri ya masih tetap berkembang lah. Tetap berkembang, mungkin dengan waktu yang jauh lebih slow ya. Tetap jalan. Itu aja mungkin, Bu Ria, Pak Buas. Thank you ya. Tetap aja jangan takut meskipun slow pun asal bergerak itu bagus. Daripada kelinci yang tertidur, mendingan kura-kura yang terus merembet ya. Jadi itulah kehidupan kita jadi Atomi. Ada waktunya lagi ngebut, ada waktunya lagi slow down, tapi nggak ada waktunya diem. Selalu tetap gerak. Tiap hari itu kesempatan. Kita bangun tidur, keluar rumah, lihat orang, nyapa orang, orangnya senyum. Kita tahu itu dia, odol propolis ada di depan kita gitu ya. Setiap ngelihat senyuman, itu artinya Anda tahu kemana Anda mau kenalkan itu pasta gigi Atomi. Tiap ketemu orang punya kepala, punya kulit, itulah tempat kita mengenalkan. Jadi selama kita masih bertemu dengan manusia, kesempatan kita berbagi itu begitu banyak dan luas sekali. Hanya cari momentumnya aja bagaimana bisa masuk, ngomong, dan terjadi follow up sesudahnya. Ya, tapi saya rasa lama-lama itu jadi nggak jadi beban ya. Ketemu orang gimana pun yang ngomong Atomi lagi, itu udah pasti tinggal tunggu waktu aja. Mau masalah 3 menit, 5 menit pertama pasti masuknya Atomi. Ya. Ya. Sudah jadi lifestyle ya. Udah lifestyle, betul. Jadi kan itu lifestyle, jadi nggak jadi beban lagi. Ditolak, jangan sakit hati. Yang penting kita sudah berbagi kabar ya tentang Atomi. Kemarin ada satu teman yang ketika saya tawarkan Atomi, ngomongnya begini. Oh, Atomi yang katanya disuruh bayar dulu 70 juta. Wah, itu dia bertemu dengan aliran sesat. Ketemu dengan Atomi aliran sesat. Saya bilang itu Atomi aliran sesat, Bu. Di Atomi nggak ada 70 juta.
Di sini Anda beli sikat gigi saja, beli odol saja nggak masalah. Kami itu jangan diikuti. Iya, saya dengar 70 juta langsung udah enek dulu tuh dengar Atomi katanya. Nah, ternyata belum tentu orang yang nggak mau Atomi itu memang nggak mau. Mungkin dia mendengar ketemu aliran-aliran sesat seperti itu ya. Jadi kita harus ceritakan Atomi dengan yang benar ya. Atomi nggak ada deposit 70 juta baru bisa sukses. Nah, ngalir aja ya. Saya kenalannya hanya dengan BB Cream 125.000 ya, bisa membawa kami seperti sampai saat ini ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang penting kita percaya produknya, pakai produknya, percaya perusahaannya, miliki impian, hadir di pertemuan, rajin sharing, pasti bisa mencapai kesuksesannya. Ya, Ya. oke. Oh ya, satu lagi mungkin yang pengalaman baik sih mungkin di tim saya kebetulan untuk ABR mengikuti Oh cukup iya banyak nih, peserta ABR lagi ABR. rame nih, pesertanya luar biasa nih ABR nih. Ya, itu manfaatkan tuh momentum ABR tuh bagus banget teman-teman ya. Jangan hilang hubungannya setelah ABR. Tapi ABR itu terus dibina ya sampai jadi autokonsumen, sampai jadi pebisnis. Dimulai dari ABR. Berapa orang Kolimek ABR? Saya mungkin total berapa ya? Kalau pendaftaran sih total 40. Wih. Tapi mungkin ada berguguran, mungkin masih sekitar 30-an lah. Wah, bagus. 30 orang, kalau satu orang nantinya ujung-ujungnya grupnya bisa 1.000, udah 30.000 tuh. Ya kan? Pasti bisa. Ini duplikasi teman. Minimal 250 teman pasti punya. Kalau kita ulang tahun aja, mantu ulang tahun itu 250 tuh gampang datengin orang segitu ya. Pasti bisa teman-teman. Ya, thank you ya tim-tim ABR. Siapa nih timnya Cirebon luar biasa nih peserta ABR. Banyak banget ya tim ABR Cirebon, tim ABR mana lagi nih? Mevi juga ada tim ya. Bu Leoni juga ada tim dari Belanda yang ikut ABR ya. Pesertanya ramai sekali, timnya Bu Wiwit Solo juga banyak. Poni juga ada ya, Bu Suli juga ada tim ABR. Ya, ini semuanya pada rame ya, lagi pada sibuk ABR juga ya. Yuk dinikmati ya, ABR ini juga edukasi yang bagus teman-teman. Atomi ini memang luar biasa, edukasi disediakan, produk bagus disediakan ya, tinggal kita meresponnya seperti apa. Oke, saya rasa kita akan cukupkan sampai di sini Zoom kita. Kita akan sama-sama buka speaker kita. Tadi kita pembukaannya lupa, belum mengucapkan moto, sekarang kita akan ucapkan di penutupnya ya. Kita sama-sama buka mic. Kita semangati diri kita dan teman-teman kita lainnya ya. Yuk, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan misi, keyakinan, ayo bisa. Thank you. Terima kasih Bu Ria, Pak Buas. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Zoom. Terima kasih Bu Ria, Pak Buas. Sampai jam berapa? Oke, see you. Bye.